Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang mini riset saya yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di TPA Munfiatun Lempuyangan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya belum lama ini dunia digoncangkan dengan adanya virus varian baru yang bernama virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali datang dari kota Wuhan, Cina. Dan virus ini datang ke Indonesia atau terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret tanggal 2 2020. Sebenarnya virus ini itu sudah masuk di Indonesia pada awal Januari 2020. Dengan adanya virus tersebut dan dalam penanganannya susah, maka virus ini akhirnya merambat kemana-mana dan akhirnya pemerintah memberikan kebijakan bahwasanya tidak boleh berinteraksi secara langsung, yang akhirnya menjadi ada keterbatasan dan dilarang untuk berkumpul-kumpul atau berkerumun, sehingga sangat berpengaruh juga pada sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dari sektor ekonomi sendiri, sehingga banyak sekali orang yang mendapatkan atau yang mengalami yang namanya PHK karena adanya virus ini, sehingga terjadilah lockdown untuk menangani virus tersebut agar tidak menyebar kemana-mana. Maka dari mereka yang pertamanya mereka ada pekerjaan dan akhirnya tidak dapat karena di PHK itu tadi, dan sehingga di sektor sosial juga dan pendidikan juga sangat berpengaruh karena kita tidak dapat bertemu dengan orang lain, harus di rumah terus dan kita harus menjaga jarak. Di sektor pendidikan sendiri yang awal mulanya dari dunia pendidikan hanya untuk meliburkan 2 minggu saja, tetapi nyatanya sampai sekarang malah belum masuk sama sekali. Walaupun sekarang sudah masuk, tetapi itu pun ada keterbatasannya. Mungkin dengan adanya virus ini juga sehingga di dunia pendidikan terjadilah yang namanya daring atau online. Yang lebih tepatnya kita belajar secara jarak jauh, tidak tatap muka lagi. Karena yang awalnya kita bisa datang ke sekolah, datang ke kampus, seperti itu, sehingga kita tidak bisa sama sekali karena dengan adanya virus tersebut dan untuk mengurangi adanya keterjangkitan di virus tersebut. Dunia pendidikan itu ada dua, yaitu pendidikan formal dan non formal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan non formal karena saya mengambil tentang tema TPA. Nah, di pendidikan non formal ini seperti yang di TPA itu tadi, sehingga TPA atau TPH itu mempelajari tentang dunia Islam atau lebih tepatnya tentang Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan sumber utama dari agama Islam itu sendiri. Dan untuk belajar Al-Quran tersebut tidak bisa kita belajar secara otodidak, berarti kita harus belajarnya itu harus ada pendampingnya atau gurunya. Mengapa kita harus menggunakan ada gurunya? Karena bahasa Al-Quran itu sangat susah untuk dipahami, sehingga di TPA sendiri merupakan lingkungan yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar berjiwa Islami dan
dan memiliki jiwa iman dan takwa yang tinggi. Di TPA Munfiatun itu sendiri memfokuskan pada agar bisa membaca dengan baik yang benar, yang sesuai dengan makhrajnya dan lafalnya dan tajwidnya dalam membaca Al-Quran maupun juz amma. Guru sangatlah mempunyai peran yang sangat tinggi, apalagi dalam belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Karena pada zaman sekarang ini orang yang bisa membaca atau mempelajari Al-Quran itu sangatlah langka sekali. Dan selanjutnya saya di sini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menganalisis secara langsung pada observasi yang diwawancara. Dengan wawancara secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan agar mendapatkan informasi secara fakta, aktual, dan akurat. Dan pada penelitian ini saya menggunakan teori konstruksi sosial. Mengapa saya menggunakan teori tersebut? Karena teori ini yang menggambarkan tentang proses sosial, dan teori ini yang dituliskan oleh Peter Alberger dan Thomas Luckmann. Teori ini merupakan teori konstruksi sosial kontemporer. Konstruksi sosial adalah teori yang menggambarkan proses sosial berdasarkan tindakan dan interaksi sosialnya. Teori tersebut dapat ditemukan di dunia pendidikan dalam berbagai aspek. Di dunia pendidikan adalah suatu tempat yang berbasis atau yang berisi dari beberapa orang yang selalu mengalami perubahan pada zamannya. Pendidikan sebenarnya berasal dari kebudayaan, namun pendidikan juga merupakan bentuk dari proses pembudayaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari TPA Munfiatun Lempuyangan. TPA tersebut berada di salah satu desa di tengah-tengah kota Jogja, yang lebih tepatnya di Desa Lempuyangan, Bausasran, berada di Musola Munfiatun Lempuyangan. Di musola tersebut sangatlah berbeda dengan musola yang lain. Kenapa berbeda? Karena musola ini cukup aktif dibandingkan musola yang lain. Mungkin seperti dengan di masjid-masjid, karena di sini banyak ada kegiatan, mulai dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya, dan dari TPA-nya sendiri. Dari bapak dan ibunya itu sering mengadakan pengajian dalam 2 kali dalam seminggu. Dan ada pengajian yang malam hari dan siang hari, dan yang siang hari itu untuk umum. Sedangkan TPA itu dilakukan 4 kali dalam seminggu. Kondisi sosial yang ada di TPA Munfiatun tentu saja berbeda dari sebelum adanya masa pandemi. Yang awalnya di TPA tersebut ada peserta didik atau santri yang datang untuk belajar membaca Al-Quran atau juz amma itu mungkin sekitar 30 orang bahkan lebih. Dan di saat pandemi, karena juga habis lockdown dan orang-orang belajar di rumah, peserta didiknya juga belajar di rumah, di saat ada mulai belajar lagi di TPA, di musola tersebut yang datang gak sebanyak dulu, mungkin cuma sekitar 10-15 orang, dan itu yang diizinkan dari orang tua. Bukan karena apa-apa, karena di TPA tersebut juga
tidak menuntut untuk semua orang yang dulunya TPA di situ untuk TPA lagi, karena takutnya nanti ada orang tua yang tidak setuju, bahkan belum tega atau cemas gitu kalau anaknya ikut belajar TPA. Padahal di musola tersebut ada mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Harus memakai masker, cuci tangan sebelum masuk, harus pakai hand sanitizer juga. Tetapi dengan adanya kendala tersebut, jadi tinggal beberapa orang saja. Dan ada beberapa upaya-upaya guru untuk meningkatkan minat belajar. Yang pertama, dari awalnya yang mereka hanya belajar membaca Al-Quran dan juz amma saja, dan habis itu mereka pulang dari peserta didik itu sendiri. Dan akhirnya para guru membuat program baru yang namanya setelah membaca dan belajar membaca Al-Quran itu tadi atau juz amma, setelah itu ada untuk menulis dan membaca, bahkan menghafalkan doa-doa atau surat pendek. Ini bertujuan untuk mereka agar lebih semangat lagi dalam meningkatkan proses pembelajaran. Karena apa? Dengan adanya seperti itu, mereka dari yang pertamanya belum tahu atau pernah tahu, sehingga mereka jadi ingat dan bisa belajar dari menulis dan belajar membaca. Karena doa-doanya juga sangat yang mudah-mudah, yang untuk doa-doa sehari-hari seperti doa masuk kamar mandi, doa masuk masjid dan lain sebagainya seperti itu, dan surat-surat pendek. Itu bertujuan agar digunakan sehari-hari dan agar mendapatkan pahala dan juga baik buat anak-anaknya. Tetapi dengan adanya itu juga untuk meningkatkan minat belajarnya itu, setelah membaca dan menulis juga peserta didik dimohon untuk menghafalkan agar mereka bisa hafal dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di saat ada yang bisa menghafalkan itu, nanti akan mendapatkan kayak sebuah hadiah atau suatu hadiah dari gurunya itu tadi, sebagai dia sudah mampu menghafalkan seperti itu. Dan akhirnya nanti teman-temannya juga akan bersemangat untuk mendapatkan hadiah tersebut, walaupun cuman kayak yang jajan-jajan biasa, tapi itu pun sudah meningkatkan atau membuat anak-anak peserta didik itu tadi bersemangat. Tetapi dalam proses ini ada juga kendalanya, dan ada beberapa kendala dari guru. Yang pertama adalah karena ada kadang dari peserta didik itu sendiri susah untuk memahami kata-katanya, sehingga guru juga kadang untuk memberikan informasi biar ke muridnya itu tadi atau ke peserta didiknya itu tadi biar paham, itu juga menjadi salah satu kendalanya. Dan yang kedua, guru juga mengalami kesulitan saat peserta didik baru saja memulai untuk belajar. Maka guru harus membimbing secara sabar agar anak didik mampu memahaminya. Dan yang kedua, anak didik dari anak didik itu sendiri ada sikap anak didik yang bandel dan kurang diperhatikan, sehingga mengganggu anak-anak yang lain untuk belajar. Dan ada juga sikap anak yang kurang minat dan tidak semangat saat belajar. Dan salah satunya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangatlah berpengaruh buat anak didik, apalagi dalam sebuah pembelajaran, yang terutama dari faktor orang tua. Kenapa dari faktor orang tua? Karena orang tua adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Terkadang orang tua tidak telaten
dan bahkan malas untuk mengajari anak-anaknya untuk belajar. Disitulah anak-anak itu kadang merasa karena tidak diperhatikan juga sama orang tua, dan akhirnya ya sudah begitu. Dan yang salah satunya adalah dari teman sebayanya. Bahkan teman-temannya itu di saat mereka mau belajar, tapi teman-teman sebayanya itu pada tidak belajar, maka mereka merasa kayak kenapa mereka harus belajar dan sedangkan temannya tidak. Mungkin seperti itu, dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.